Aku nggak tahu ya, apakah memang betul-betul sedang mencari kebenaran atau lagi kurang kerjaan. Ada 3 orang di media sosial yang sekarang lagi getol-getolnya membahas ijazah Roy Suryo. 1 orang di YouTube, 2 orang di Facebook. Kira-kira kalian kenal siapa orangnya? Kalau kalian nggak kenal, saya kenal. Aku kasih clue-nya ya. Jadi ketiga orang ini kemarin sama-sama kompak pergi ke Jepang untuk menginvestigasi ijazah D3 si Rismo. Bayangkan kalian bulan puasa mereka pergi. Orang bulan puasa mempertebal ibadah di dalam negeri, mereka jalan-jalan ke luar negeri. Hah? Nggak tahu. Oke, lebih ku persempit lagi. Aku kasih inisialnya. Yang pertama Bang Bil, yang kedua Joshua Sinambela, yang ketiga Roni Teguh. Udah baik aku lo ya, udah aku kasih inisialnya itu. Opung Parabea itu inisial atau nama lengkap? Jadi orang ini 3 sekarang ini biar tahu kalian, entah udah janjian atau kebetulan kompak membahas ijazahnya Roy Suryo. Kalau Bang Bil jelas-jelas ya menyebutkan nama Roy Suryo, ya kan? Tapi kalau Joshua Sinambela dan juga si Roni Teguh hanya inisial RS. Diperpanjang dong Bang, jangan cuma RS. Kami kan ngiranya kan rumah sakit. Langsung aja bilang Roy Suryo gitu loh. Lagian juga kan di dalamnya kan itu kan ada kata-kata dugaan. Dugaan plagiarisme kan begitu kan? Jadi orang ini 3 kayaknya sedang menemukan ada sebuah tindakan plagiarisme yang dilakukan Roy Suryo. Dugaan apa itu? Apa namanya tindakan plagiarisme? Opung bilang plagiarisme adalah tindakan mencontek atau meniru meniru karya daripada orang lain. Dan kalian tahu kegiatan plagiarisme ini, apalagi kalau tidak seizin daripada orang yang bersangkutan, ya akan terancam hukuman 10 tahun. Gak percaya kalian lihat nih. Pelanggaran hak cipta menurut pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, misalnya mempublikasikan atau mengkomersilkan karya orang lain tanpa izin sebagai karyanya sendiri, dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda hingga 4 miliar. Bayangkan kalian, perkara telur aja disembunyikan dari supirnya, apalagi masalah 4 miliar. Apa nggak susah ini? Kalau terbukti kan begitu ya. Nah, aku akan bacakan ya postingan daripada Roni Teguh. Dengarkan kalian ya. Katanya menurut Roni Teguh ya, disertasinya apalagi bab 3 itu adalah hasil tiruan dari seorang mahasiswa lulusan 2018 yang ada di sebuah universitas di Lampung. Nggak sekalian aja kau cari di Bali. Cari mahasiswa di Belige. Kalau mau niru itu ada salah satu mahasiswa di Belige namanya Rismon Sianipar. Itu aja tiru. Aku baca ya. Ini nih. Roni Teguh. Dugaan praktek plagiat untuk karya ilmiah pada tingkat disertasi program doktor yang dilakukan oleh saudara RS. Kami menelusuri disertasi tersebut pada BAB 3. Sebentar Opung Parabea, bukan BAB 3, bab 3 Opung. Bab 3. Serius dulu, kau jangan bercanda Opung. Aku ulangi, kami menelusuri disertasi tersebut pada bab 3, yaitu metodologi di mana menjadi otak utama dari sebuah karya disertasi doktoral. Saat dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi yaitu Tumitin yang biasa digunakan pada dunia ya akademik sebelum dilakukan publikasi ilmiah maupun laporan ilmiah seperti skripsi, tesis maupun disertasi. Kami menemukan praktik yang diplagiat tersebut di bab 3 milik saudari Juwariyati, seorang dokter lulusan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk gelar doktor manajemen pendidikan Islam pada tahun 2018. 2018.
Sebentar tuh 2018 dia masih jadi menteri enggak ya? 2000 oh enggak. Beda presiden. Praktek yang dilakukan oleh saudari RS ini, sebentar, saudara. Yang ini laki-laki kayaknya. Saudara RS ini jelas melanggar kode etik akademik sebagai seorang yang calon doktor atau sudah mencapai pendidikan doktor. Dan lagi, surat tanda tangan bebas plagiat baru ditandatangani kemarin di kampus tersebut sebagai syarat unggah mandiri ke repositori akademik publication database. Artinya selama ini disertasi tersebut tidak pernah dilakukan uji plagiat sebelum ujian doktoral dan publikasi di repositori. Parah ini katanya. Selain itu, praktek plagiat ini jelas sudah melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena mengambil buah karya orang lain dan Undang-Undang Sikdisnas tentang praktek plagiat yang sangat dihindari di kampus-kampus mana saja di dunia ini. Potensi pidana itu guys, dan bisa kena jungto Undang-Undang ITE. Nambah dong. Disertasi itu hukumnya adalah original dan mengandung novelty atau kebaharuan. Dugaan, masih dugaan ini ya, karena dia sendiri menyebutkan nama RS, bukan Roy Suryo. Jadi kita jangan dulu berpikiran negatif kepada Roy Suryo. Ini mungkin mengacu atau menyasar kepada RS yang lain. Aduh Roy Suryo, tapi mudah-mudahan kalau aku lihat dia ini orangnya pintar ini, kayaknya nggak mungkin dia diplagiat. Nggak mungkin lah. Coba video mana yang nggak bisa diceknya biar tahu kalau dari mulai video normal sampai abnormal, dari mulai yang pakai baju sampai nggak pakai baju, bisa dianalisanya itu. Lah satu lagi biar tahu kalian, entah ini disebut kebohongan atau apapun itu ya. Kemarin kan dia ngaku waktu dia memamerkan ijazahnya itu, waktu dia baru ngambil ijazahnya itu, apa dibilang? Ya, UNJ meminta saya untuk mengklarifikasi katanya, ya. Padahal bukannya UNJ yang meminta dia untuk klarifikasi. Dia yang menawarkan diri kepada UNJ untuk dia klarifikasi sendiri. Lihat ini. Kalau Indonesia mau maju, disiplin nomor 1, ya. Agama, etika nomor 1, moral nomor 1. Selebihnya kalau jujur itu hebat, bener. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Bukan nanti izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya? Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Bro. Daripada nanti malah diseret-seret. Ya, saya aja nanti. Jadi izin yang banyak. Lain kali kalau mau bohong itu disetrika dulu. Kayaknya gak usah ya Prof ya. Mendingan saya aja Prof ya. Aduh, ya tapi itulah dia. Ya, nggak Roy Suryo namanya. Ya, kalau dia nggak bisa membalikkan kata-kata. Tapi mudah-mudahan ini AI. Mudah-mudahan. Ya, soalnya apa? Roy membelakangi kamera. Jadi belum tahu kebenarannya seperti apa. Mudah-mudahan AI gitu loh ya. Dan mudah-mudahan memang betul bahwasanya ya UNJ memberikan kuasa atau memberikan kepercayaan kepada Mas Roy ya untuk memberikan klarifikasi. Aku rasa Mas Roy nggak mungkin bohong lah. Nggak mungkin bohong lah. Orang dia udah terima pesan dari si Susi tadi mengatakan nomor 1 adalah kejujuran. Aduh, ya. Tapi bukannya bilang apa, ya aku nggak tahu entah kenapa dari dulu ya si Roy Suryo ini melakukan pembunuhan. Yang paling parahnya lagi biar tahu kalian, kemarin yang menjadi andalan mereka itu data yang diupload dari yang uploadannya Dian Sandi, kan begitu? Di-download dari uploadannya Dian Sandi, kan begitu? Itulah yang mereka analisa, ya dibandingkan dengan ijazahnya. Dikatakan, coba kalian lihat dulu ini. Nggak tahu kita pakai aplikasi apa, ya. Dikatakan ijazah Bapak Joko Widodo tidak menunjukkan keaslian,
Tapi ijazah dia menunjukkan keaslian. Nah sekarang begini, ijazahmu 100% asli, monolog. Kan begitu. Ketika kau ambil itu, kau masukkan ke aplikasi, itu beda hasilnya dengan ijazah Bapak Joko Widodo yang bukan monolog. Karena apa? Ketika ijazah itu difoto, di-upload ya. Nah, setelah di-download ya, setelah di-upload itu kan ada kompresi kan begitu, ada pengurangan. Ya, pengurangan ukuran, pengurangan size, otomatis kualitasnya juga akan berkurang kan begitu. Nah, ya, jangankan cuma ijazah, uang aja pun juga kalau misalnya difoto, dikompresi ya, itu sama saja menandakan bahwasanya uang itu tidak asli. Karena apa? Berubah digital. Kalau dipegang, diterawang, diraba, baru itu uang asli. Begitu juga ijazah. Kalau kau pegang, kau terawang, kau raba, kau elus-elus, kau jilat-jilat, baru bisa kau pastikan itu asli. Ada aja. Lihat nih. Inilah ijazah yang disebut milik Joko Widodo di tahun 85. Maaf. Kelihatan nggak bedanya, teman-teman semua? Ini gambar jelas yang masih ada tulisannya. Ini kita cari tulisan ijazah aja nggak ketemu, logo aja nggak ketemu, bahkan mana nggak ketemu. Artinya ini adalah gambar yang sudah hasil rekayasa. Pak intelijen Pak Rajasa sangat paham. Ini adalah ijazah saya secara full. Kalau secara ELA masih, nah maaf gini kebalik, jelas sekali. Bahkan legislasinya aja masih kelihatan. Ini tulisan ijazah, ini logo, ini foto saya ada di sini. Sekarang ini miliknya Joko Widodo. Mana ada kelihatan? Sekarang yang jadi pertanyaan, ya mereka ini di dalam situ yang bodoh atau memang kepengen dibodoh-bodohi? Otak dipakai. Ya, untuk orang-orang di dalam sana pun juga minta maaf kepada Bapak yang bernama Sri Rajasa yang katanya ya mantan intelijen ya. Untuk perkara kayak gini Pak, Bapak bisa dibodoh-bodohi. Cemananya ini? Ini ijazah dia yang asli, monolog, kertas fisik ada. Yang ini ijazah Bapak Joko Widodo, bukan monolog, kertas fisik nggak ada. Itu digital yang di-print dalam lembaran yang baru. Udahlah Roy Suryo. Aduh Roy Suryo. Dan tahu nggak kalian, bukannya bilang apa? Ngancam-ngancam Siti Pak. Kita beralih dulu ya ke Siti Pak sekarang ya. Karena dua orang ini yang menjadi sorotan. Karena apa? Karena bagi mereka tinggal dua perjuangan. Kan begitu. Dan juga tinggal dua pejuang sejati. Yang lain lagi itu sudah pada amburadul pahlawan. Dan kalian tahu yang memberikan gelar pahlawan kepada mereka, yang memberikan gelar pejuang kepada mereka sudah diberhentikan. Ahmad Kozinudin. Kepada saudara Joko Widodo, sudah jelas Anda membungkam dua orang pejuang. Mereka adalah pejuang yang sedang memperjuangkan kebenaran. Mereka adalah pahlawan yang memberikan hidup dan raganya untuk bangsa ini. Mereka tidak berdiri atas nama Roy Suryo dan Tipa. Mereka berdiri atas nama rakyat. Kepada saudara Joko Widodo, saya baru dipecat Pak. Yang ngasih mereka gelar pejuang akhirnya dipecat. Aduh, kasihan amat. Dan kalian tahu Tipa, ngaku-ngaku biar tahu kalian, dia ini punya 3 juta supporter. 3 juta. Bayangkan kalian, PD-nya si Tipa mengatakan bahwasanya dia punya 3 juta supporter. Tipa, aku bilang sama kau, kalau kau memang punya 3 orang supporter, 3 juta orang supporter, punya 3 juta pendukung, kau minta aja 1.001 orang dapat kau 3 miliar. Logika kan? Logika. Gak perlu kau open donasi. Gak perlu kau open donasi, pura-pura jual buku. Gak perlu. Dari 3 juta yang kau bilang mendukungmu itu, minta aja 1.001 orang. 1.000. Ngumpul 3 miliar. Banyak kali gayamu. Kalau memang ada segitu pendukungmu, ngapain kau capek-capek kau donasi? Lapet. Supporter saya itu saya hitung bisa 3 juta lebih. Belum yang nggak hadir atau belum yang hanya mengirimkan doa dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah potensi ricu yang besar sekali.
Pernyataan terbaru Dr. Tifa kembali menarik perhatian publik. Dr. Tifa mengaku punya pendukung 3 juta orang sehingga berpotensi membuat persidangan ricuh. Menurut kalian, apakah Dr. Tifa memang punya pendukung sebanyak itu atau hanya kebohongan ancaman semata? Sebentar dulu. Cuman supporter saya Sebentar dulu. Negara ini ricu gara-gara kau. Hah? Negara ini ricu. 3 juta orang akan membela kau. Kalau memang betul ada 3 juta orang itu, ya. Kalau memang betul memang ada 3 juta orang pendukung, kenapa waktu di persidangan cuma segini yang datang? 3 juta itu orang atau makhluk astral itu? Asal ngomong kau. Coba buktikan. Kalau memang ada 3 juta pendukungmu, coba buktikan, minta dulu 1.000 satu perak satu orang, coba. Minta dulu 1.000 perak satu orang. Ayo, minta dulu. Kau kan butuh uang untuk perjuangan. Sisanya kan untuk bayar utang kan? Mana tiba? Banyak kali gayamu, 3 juta orang mendukung perjuanganmu, supportermu, minta 1.000 satu orang. Dan belum tentu itu mau ngasih 1.000 satu perak itu satu orang itu. Belum tentu satu orang itu mau ngasih 1.000 orang, apa 1.000 perak. Dan belum tentu. Lagian juga kalau misalnya 1.000 contohnya ngasih 1.000 sama Pupar bilang, cuma 380.000. Belum cukup itu untuk bayar apartemen. Tapi kalau ada 3 juta pendukung meminta 1.000, ya itu bisa kau tebus itu apartemenmu. Omong kosong, gak omong kosong. Apa dibilang ini? Yang malu bukan Bapak Joko Widodo. Yang malu bukan Bapak Joko Widodo, yang malu itu adalah negara ini. Karena apa? Ini akan menjadi perhatian dunia. Kalau apa? Aku bilang sama kau, dari kemarin-kemarin sampai sekarang, media mana media luar negeri yang membahas masalah ijazah Bapak Joko Widodo? Al Jazeera nggak ada. Ya, setelah itu CNN nggak ada. Ya, setelah itu siaran luar negeri itu yang ada di Paris, yang ada di Korea, yang ada di mana-mana itu nggak ada satu pun, nggak ada. Kalian itu paling banter ya masuk ada di 3 siaran. Yang pertama Sentana TV, yang kedua Langkah Update, yang ketiga Roy Suryo Official. Ada yang terbaru, Abdul Ghafur Sakaji Official. Kan begitu, ya kan? Dan sempat kemarin juga Akademi Official. Balik ke Akademi, nggak ada yang menyiarkan itu, nggak tertarik tiba. 3 juta. Kau kira 3 juta itu sedikit? Aku bilang sama kau, 3 juta, biar tahu kau, 3 juta, ya 3 juta, kalau ada 3 juta pendukung, biar tahu kau, ya, kau itu udah bisa jadi anggota dewan 5 periode. 5 periode, bayangkan loh. Kalau ada 3 juta pendukung, 5 periode. Aduh, ya. Nah, jadi, ya, mereka ini, jangan percaya kalian kalau mereka ini didukung oleh banyak orang, enggak. Ya, karena yang mendukung mereka, biar tahu kalian, kemarin ini agak lah ya, karena apa? Ya, masanya Habib Rizik, ya, kemarin itu sempat bersimpati dengan yang namanya kelompoknya Roy Suryo ini, kan begitu. Tapi sekarang biar tahu kalian, semenjak yang namanya Egy Sujana cabut daripada kubu Roy Suryo, ya, yakin aku, Habib Rizik, ya, tidak mau lagi, membackup orang ini, nggak mau lagi. Ya kan? Itu makanya biar tahu kalian, ketika Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, yang juga merupakan orang dekat dari Habib Rizik, yang juga merupakan pentolan daripada orangnya Habib Rizik, ya, keluar dari sana, ya, pilih untuk keluar daripada kubu Roy Suryo, disitulah Rizwan mulai berpikir, kan begitu. Ternyata sia-sia kedatanganku ke rumah Habib Rizik kemarin. Kenapa? Rizwan berpikir ada kekuatan besar. Bahaya ini, percuma aku datang ke rumah Habib Rizik. Makanya cabut dia. Karena dia di situ sudah melihat kekuatannya udah nggak seberapa lagi. Nggak percaya kalian? Kompak dulu orang ini, kita lihat. Nah, Kurnia, begitu juga Bunda Eli dan lainnya, Bunda Mary juga semuanya, saya minta kepada seluruh umat Islam untuk bisa memberikan kontribusi bersama-sama menjaga bunda-bunda kita. Karena saya mendengarkan kabar ada teror, ada intimidasi. Nah, ini nggak boleh terjadi. Maka itu saya ingatkan kepada para pelaku teror dan intimidasi, Anda jangan jadi pihak yang pengecul, Anda jangan membela kezaliman atau melakukan kezaliman. Nah, karena itu
saya minta juga kepada laskar-laskar Islam dari berbagai macam ormas-ormas Islam dan seluruh umat Islam memberikan kontribusi jaga ibu-ibu kita dari segala bentuk teror dan intimidasi. Dan saya peringatkan pada semua pihak siapapun dia, jangan coba-coba melakukan teror, intimidasi kepada pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan. Karena itu Bang Egy, Bang Abdillah Kadiri, begitu juga Pak Muslim dan Bunda Tifa, Bunda Kurnia, begitu juga Bunda Beri, Bunda Iri dan yang lainnya, tegar, sabar, tabah, dan tetap kita melaksanakan kewajiban kita untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Insya Allah memberikan kemenangan. Takbir, takbir. Sekarang nggak kedengaran lagi suaranya Bib. Kemana Bib? Bib, udah sidang loh Bib. Udah sidang loh Bib. Mana katanya ormas Islam yang mau Habib gerakkan itu? Mana atau itu yang termasuk apa sudah termasuk itu Mas Say yang dikatakan supporternya si Tipa itu? Wah, ternyata betul ya. Tipa sudah tinggalkan supporternya. Ngaku-ngaku masa lo, ngaku-ngaku supporter lo. Dia itu sebentar dulu jangan pakai lo ya. Gak enak kedengarannya. Kok ngaku-ngaku itu masamu? Itu masanya Habib Rizik itu. Sekarang Habib Rizik udah gak simpati lagi sama kau. Dari mana kita tahu? Kemarin Novel Bukmimin ya, salah satu pentolan daripada Habib Rizik, ada salah satu orang kepercayaan Habib Rizik ya, itu sudah mengingatkan daripada Roy Suryo. Perjuangan mereka bukan perjuangan rakyat lagi deh. Udah konyol ini. Jangan mengaku-ngaku kau tiba punya pengiku kau 3 juta kau lapet. Ya kali kayamu ya. Nah ya makanya kemarin biar tahu kalian ya, siapa ini siapa si Tipa ya, lagi sibuk dia mempromosikan buku. Aku nggak tahu kenapa lagi promosi buku kan begitu. Nggak taunya kan nggak lama kemudian ya terdengar kabar ya kalau apartemennya ditarik sama pengadilan negeri. Mau bayar utang Bu? Mau perjuangan apa mau bayar utang? Nanya ini Bu, nanya. Banyak kali bukunya biar tahu kalian 7 buku katanya. Satu buku rata-rata 300.000 harganya, ada yang 500.000. Bukan cuma buku hasil karyanya aja, hasil karyanya si Rizwan Sianipar pun juga dijualnya. Jokowi white paper biar tahu kalian 70% yang nulis itu si Rizwan Sianipar dijualnya juga. Jadi buku Samurai ini ya, Anda bisa berdonasi dengan nilai 300.000. Kemudian buku Otak Politik Jokowi ini Anda bisa berdonasi perjuangan dengan nilai Rp300.000. Lalu Anda juga bisa berdonasi untuk buku Pandemi Pembelah Peradaban ini 350.000 ya. Kemudian buku Kontroversi Vaksin ya 780 halaman full color ini Anda bisa berdonasi perjuangan sebanyak Rp500.000. Jadi harganya sama dengan buku Jokowi's White Paper ya, buku Jokowi's White Paper. Nah, teman-teman, saya juga tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang ingin memberikan bantuan kepada perjuangan ini ya, tetapi tidak ingin membantu perjuangan melalui donasi buku misalnya, karena mungkin Anda saat ini mungkin baru punya keluasan rezeki ya, mungkin 50.000 ya, mungkin 100.000. Saya persilakan Anda untuk membantu saya juga. Nanti di mana Anda bisa berdonasi itu akan kami serahkan nomor rekening pada masing-masing channel ya, di mana Anda bisa berdonasi tanpa Anda melakukan donasi buku. Tapi sangat saya harapkan agar Anda bisa melakukan donasi melalui buku seperti ini ya. Biar saya tambah semangat untuk menulis buku ya teman-teman ya. Aduh tiba tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga perjuangan, mana tahu rezeki. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dibilangnya tadi. Coba bayangkan kalian 3 juta katanya pengikutnya 3 juta. Aku bilang sama kau, kalau memang ada 3 juta ya, bikin aja 1.000 satu orang. Bikin aja di situ donasi perjuangan ya.
3 miliar gak kemana tiba. Di sini kan membuktikan sebetulnya bahwa pendukungmu itu gak seberapa. Itu buktinya kau harus capek-capek bikin buku kau jualan kau. Aduh, ya, dan bukunya ini aku periksa ada 7 buku biar tahu kalian. Cuman 2 buku yang karya ilmiah menurutku betul-betul karya ilmiah. Karena apa? Yang satu membahas pandemik, ya kan? Yang satu lagi membahas apa ya? Lupa. Tapi yang lainnya itu membahas cuman masalah Joko Widodo doang. Ada berapa yang bahas Joko Widodo ya? Kalau nggak salah otak Joko Widodo lah, apa segala macam lah. Kayaknya ada 3 sih. Minta maaf ya kalau aku kalau aku lupa ingat. Karena memang aku nggak niat juga belinya. Aduh ya. Dan orang ini biar tahu kalian, jujur ku bilang sama kalian ya, di barisan orang ini ternyata banyak sekali orang yang ingin mendompleng, kan begitu. Salah satunya ya adalah pengacara. Aduh, aku nggak perlu sebutkan lah. Nanti aku dibilang lagi ini dan itu, kena somasi pula. Ya kemarin sempat lah itu ya sama Kozinudin ya, kemarin sempat punya nama nongol TV di sana sini kan begitu. Nggak taunya sekarang ya, biar tahu kalian, Roy Suryo lebih memilih juniornya si Ama Kozinudin daripada Ama Kozinudin sendiri. Akhirnya tebak sendirilah siapa, kan begitu. Nah ini diakui ya, waktu kemarin mereka sama-sama lagi podcast, biar tahu kalian apa dibilang, ini pengacara yang lagi naik daun. Cari nama nih. Bang, kalau mau cari nama jangan di sini bang, di kuburan banyak nama. Nah, begitu juga biar tahu kalian, orang-orang yang bersama dengan mereka seringkali memperalat momen ini untuk menaikkan pamor mereka. Untuk apa itu? Ya, mana tahu, kita nggak tahu. Kemarin mereka caleg gagal, tahun 2029 mereka berhasil. Karena apa? Udah dapat pamor. Mana tahu, salah satunya Bunda Mary ya. Bunda Mary ini adalah tokoh kesayangan dari kelompok mereka ya, yang menjadi kesayangannya Mas Agrif Fanani. Karena kemarin biar tahu kalian, tersinggung kali Bunda Mary ini gara-gara Mas Agrif Fanani. Dibahas-bahasnya Bunda Mary di channelnya Mas Agrif Fanani. Tersinggung dia, biar tahu nggak terima dia. Ya, padahal bukannya bilang apa. Mas Agrif Fanani membahas Bunda Mary itu karena apa? Karena sayangnya. Bunda Mary ini aja yang terlalu baperan. Kita lihat ini ya. Dia biar tahu kalian ada permasalahan. Katakanlah isu lokal. Dia buat apa namanya? Buat pergerakan ya, pergerakan di daerah mereka, di kabupaten mereka ya. Tapi dikait-kaitkannya dengan isu politik nasional, kan begitu ya. Disalahkannya Jokowi, disalahkannya pemerintah pusat, kan begitu ya. Padahal permasalahan mereka permasalahan kabupatennya, ya kan. Tapi mereka butuh media, mereka butuh sarana ya, bagaimana supaya mereka itu menjadi pusat perhatian publik gitu loh. Ya, kita dengarkan ini nih. Ibu sebetulnya punya daftar dosa Jokowi ya? Ya nggak usah saya, semua juga tahu lah. Nggak usah saya. Oke, Ibu jadi sebagai emak-emak juga mengkhawatirkan mengkhawatirkan jika Jokowi dan keluarganya masih memiliki kekuasaan di negeri ini. Ya, khawatir terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran HAM selanjutnya dan penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Ibu ada trauma politik? Yes. Saya ada trauma politik. Kenapa? Ketika Pak Jokowi itu jadi presiden waktu itu, kan pernah ada Menteri Agama Yakut yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya jadi korlap di kabupaten saya. Penyampaian aspirasi itu, surat pemberitahuan kita sampaikan jam 12 itu sudah selesai. Kemudian saya dilaporkan oleh polisi dengan delik merekrut memperalat anak untuk kepentingan militer. Terus sampai P21. Dan ketika mau putusan pengadilan, ya anak yang membawa kiai yang membawa santri itu
datang ke rumah saya minta maaf karena dia sudah memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak kepolisian yang mengatakan bahwa saya yang menyuruh bawa santri. Akhirnya kiai itu mencabut BAP-nya. Kemudian saksi ahli dari pihak kepolisian juga mencabut BAP-nya. Saya divonis bebas murni. Tidak terbukti apa yang dituduhkan. Bebas murni saya. Terus jaksa kasasi. Saya kan tidak ngurus, bebas murni. Saksi ahli mencabut BAP-nya. Saksi fakta mencabut BAP-nya. Tiba-tiba berapa bulan kemudian saya dapat surat keputusan Mahkamah Agung bahwa saya divonis 4 bulan penjara. Itu. Dan saya merasa saya dikriminalisasi. Masih terasa, Bu, traumanya? Masih terasa. Sebentar dulu. Permasalahannya di kabupaten, tapi sangkut pautkan sama Bapak Joko Widodo. Yang diprotes Menteri Agama waktu itu Gus Yakut berproses di kabupaten, yang disalahkan Jokowi. Sebentar dulu, ini kayaknya hilang ini akal sehatku ini. Jadi memang begitu orang ini kan, apa-apa semuanya salah Jokowi, bukan cuma di tingkat pusat, biar tahu kalian. Orang ini biasanya kan jalan tol lah, IKN lah, infrastruktur kan begitu, ya kan? Itu biar tahu kalian, ya, sawit mereka nggak berbuah pun juga itu pasti Jokowi yang disalahkan. Padahal mereka nggak ngasih pupuk. Di Lampung kan sawit banyak kan? Ini nih Bunda Mary ini nih kemarin yang ngumpulin orang-orang menolak kedatangan Joko Widodo di Bandar Lampung. Bapak Joko Widodo datang hari Jumat, hari Sabtu dia baru bikin aksi. Telat Bu. Udah keburu membludak. Kalau berani Bu, ya kemarin itu jangan bikin aksi yang nggak ada ngumpul orang. Bikin aksi di mana titik-titik Bapak Joko Widodo disambut. Coba. Mengatasnamakan Lampung secara keseluruhan. Begitu juga si Rizal Padilla kemarin sok-sokan dia ngumpul dia teman-temannya apa dibilangnya di Lampung ditolak, di Cirebon ditolak. Perasaan di Cirebon nggak ditolak ya? Itu di Bandung itu pun juga kau yang memimpin penolakan. Banyak kali gayamu dan orangnya juga nggak seberapa. Lapet. Ya. Jadi itu dulu ya, kita akan lihat ya bagaimana orang ini akan dikuliti satu persatu. Ya, itu aja lah dulu dari Pung Parbella ya. Salam NKRI harga mati.